tau Denny Sumargo nggak? Iya. Sumpah. Si pebasket sombong itu kan? Gak sombong. Pebasket sombong itu. Halo guys, balik lagi sama kita di OTG, obrolan tabu. Nah, sama gua Muhammad Mariza dan Nurul Rahman. Oke, ini kali ini kita bakal bahas sesuatu yang gimana ya? Menurut kita ini di anak muda ini lagi rame. Soal enak dan enak dilihat. Iya, itu dia ya. Itu tentang good looking gitu sih. Ya betul. Tapi Kita ini mau bahas itu. masalah bahas good looking nih. Hmm. Good looking itu kan penilaiannya sebenarnya gimana ya? Lu nggak bisa menilai good looking dari pandangan lu doang gitu kan? Karena itu sifatnya sama aja sih. Kayak lu menilai orang cantik dan ganteng. Nah, itu dia. Itu tergantung persepsi masing-masing. Itu dia. Ya nggak Tadi sih? kayak gua misalkan punya pandangan good looking itu terhadap cewek ya. Terhadap cewek ini gue ngeliatnya kayak orang kalau yang berjilbab gue kayak ini orang gak dan menot, terus natural aja gitu kan, dan imut-imut gitu. Itu ya itu good looking bagi gua. Iya. Iya. Kalau gue suka sama cowok yang pakai kaos hitam, tinggi, tinggi. ya kurang tinggi. Gue suka cowok yang kadang gue suka cowok yang sebenarnya pakai kaos hitam. Terus gue suka cowok yang tinggi, gue suka cowok yang wangi. Iya. Terus gue suka sama cowok yang pembawaannya dia punya wibawa. Itu betul versi gue. Good looking versi lu. Iya. Kan, tapi gue juga sebenarnya masih rada bingung dengan ada gak sih standar good looking gitu sendiri? Standar good looking buat diri gue menilai laki-laki. Iya. Ya balik lagi ke personality dia sih kalau gue. Maksudnya kalau dia nggak ganteng, tapi menurut gue dia manis gitu. Menurut orang biasa aja gitu. Tapi menurut gue dia punya poin tersendiri, yaitu good looking menurut gue. Entah dia pembawaan dirinya asik, adem gitu. Itu udah good looking buat gue. Kalau gue sih standar cuma satu, yang penting enggak cuma satu sih. Kalau di gue ada beberapa standarnya kayak kalau misalnya ceweknya enak buat diajak ngobrol, ya kan, terus diajak nongkrong. Kalau gue karena gue mungkin anaknya anak nongkrong gitu ya, gitu gila. Anak nongkrong banget nih. Terus kalau gue sih ya udah kayak standar gue, yang penting lu cewek jangan menor. Gue paling sebelah sama orang yang menor. Enggak sih, lu tapi nggak termasuk menor kok, lu biasa aja natural. Aku dinilai natural guys. Demen aja gitu sama orang yang natural, imut gitu kan. Demen sama gue gak? Demen sama gue gak? Bingung gue juga jawabnya anjing. Tapi gini, kalau misalnya good looking itu kan berarti ada kayak standar ganteng, jelek kalau pria ya, kalau pria gitu. Karena gue juga sempat beberapa baca kayak artikel kayak contoh orang terganteng di dunia, itu kan ada salah satunya Tom Cruise, ya kan. Terus ada lagi orang terjelek di dunia dari Afrika, salah satunya itu Godfrey Bagusa kalau nggak salah. Nah, tapi gini, kalau misalkan oke, lu ngeliat good looking nih, Tom Cruise orang terganteng nih, gitu kan? Karena dari riset mayoritas dibilang ganteng, gitu kan? Nah, tapi bisa jadi si Godfrey yang orang Afrika yang dicap terjelek di dunia, tapi di negaranya dia sebagai orang terganteng. Bahkan yang gue lihat lagi lebih parahnya, dia udah punya 3 istri dan 7 anak. Berarti ya itu balik lagi kayak tadi gue bilang, menurut orang jelek belum tentu menurut si pujaannya. Iya. Itu balik lagi good looking itu. Lu dilihat sama siapa gitu sih sebenarnya. Gue ngerti gini, ini berarti si cewek Afrika ini melihat dia, ya dia ganteng gitu. Karena bukan padahal kalau lu lihat lagi sendiri si Godfrey Bagusa atau Bagusa ini mukanya lumayan, dia ada kelainan muka gitu kan, tapi ya dari ketiga istri ini dia nganggap ganteng gitu. Iya. Jadi standar dia beda. Jadi balik lagi good looking itu adalah gimana mata lu ngelihat gitu sih. Bukan karena lu menilai cewek lu cantik, yaitu karena emang penilaian lu. Kalau menurut gue enggak, cewek lu biasa aja, ya itu penilaian gue, karena ya relatif. Good looking itu balik lagi kayak cantik dan ganteng, itu relatif.
ada beberapa faktor lainnya ya yang bisa menyebabkan faktor good looking itu. good looking, kayak misalkan fashion, Iya. gitu kan? Betul. Kalau dari gue ngeliatin kayak fashion, Dian Pelangi deh, itu kan dia orangnya tetap muslimah, tapi tetap fashionable dan enak banget untuk dilihat, dia seorang Dian Pelangi itu, terus kayak mungkin Najwa Shihab. Oke. Karena dia juga, kalau Najwa Shihab faktor dia satu keturunan bisa Arab, terus kedua pembawaan diri dia oke. Dia karena ada wibawa dari dalam diri nggak sih, jadi pas dia ngeliat pakai baju apapun pantas gitu, karena emang balik lagi dia punya power buat personality dia, jadi dia mau pakai apapun menurut orang pembawaan dia begitu ya akan bagus gitu. Bagus banget itu. Kayak kalau dari lu kayak yang apa yang menurut lu good looking karena ada fashion siapa? Kalau gua lebih ke cowok ya. Gua suka sama Herjunot Ali. Karena kalau gua tipe orang yang lebih suka cowok tuh santai gitu. Tapi santainya dia tetap berkarisma. Itu sih kalau gue Herjunot Ali. Kalau gue ngomong tentang Herjunot Ali, gue bukan berarti gue ada kelainan ya. Cuman gue bener-bener terkesan sama dia ketika nonton bukan di 5 cm, Van der Wijk. Oh, Van der Wijk. Anjir, pas bener-bener di Van der Wijk tuh bener-bener kerasa banget apalagi pas di scene Hayati. Terus siapa lagi nih? Kalau gue selain dia, lo tau Denny Sumargo nggak? Iya. Sumpah. Si pebasket sombong itu kan? Gak sombong. Pebasket sombong itu. Parah. Enggak, gue dari segi pembawaan gue suka dua dia. Iya. Gue suka Herjunot Ali, gue suka Denny Sumargo. Karena yang tadi gue bilang gue suka cowok tinggi yang simple tapi berkarisma. Ya itu dua orang itu gue suka. Oke. Tapi emang Denny Sumargo juga gimana ya? Mungkin karena ada keturunan biasa dia dari daerah Sumatera kan, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kan Sumatera ya lumayan, kayak udah kalau sama Sumatera Medan ya. Mungkin gue juga nggak tahu geografinya, cuman maksudnya kalau dari segi fashion dan pembawaan diri gue lebih ke dia sih gitu. Dan dia tuh memang menurut gue orang yang good lookingnya gak cuman di bagian karena fashion, tapi karena dia punya karisma di diri dia tuh karisma. Karena buat laki-laki nih ya, buat gue karisma itu penting coy, asli. Kalau menurut lo yang dari lahir gua ya orang Indonesia, artis lah, gua Baim Alkatiri. Baim cilik. Iya sih. Iya, karena satu faktor dia Arab. Dia emang keturunan Arab. Terus dia kecil lucu banget kan, gemesin. Terus sekarang udah ABG. Wow, dan ganteng sih. Dan ada satu faktor lagi. Apa? Dia pesantren. Dia pesantren. Jadi menurut lo orang-orang yang enggak santri? Enggak, maksudnya gini. Itu tuh suatu nilai plus. Oh, karena poin agamanya jadi gitu. Kalau misalkan lu melihat dari sisi ini nilai agamanya dia makin bagus kan itu. Jadi dia fisik oke, akhlak oke gitu. Itu kan kebanyakan yang dicari kalau misalkan sesama agama gitu kan. Kalau yang cewek? Kalau cewek gue lebih ke Tasya Kamila ya? Iya, Tasya. Karena dia juga kecilnya ya lu tau lah lagu-lagunya Tasya kayak gimana kan, jadi bolo-bolo Tasya kemarin lupa itu. Dia kan juga di video klipnya tuh dia udah cantik gitu ya. Dia kecilnya juga udah cantik, jadi artis cilik dia udah cantik, sampai sekarang dia udah menikah pun awet muda coy, awet muda. Sumpah gue kayak wow, kapan ya gue bisa kayak berarti dia bener-bener ngerawat tubuh juga sih. Iya, betul, karena
faktor lain juga dia dari kecil udah jadi artis, mungkin saat dia beranjak dewasa kayak dia udah mulai sadar nih, dia tuh sadar diri dia tuh public figure gitu loh, jadi dia tahu apa yang harus dia lakuin gitu. Jadi kayak perawatan tuh cuma tambah doang lah, nilai tambah untuk menambah good lookingnya kan, karena dia good looking dari lahir. Itu kalau ada lagi nih, tadi kan kita misalnya perawatan ya, perawatan itu bagian utama. Tapi ada, kalau gue ngebayang ada artis yang good looking karena transisi karena dulu perawatan. Dia mungkin belum kenal perawatan, sekarang udah gitu. Ya mungkin dulu dia lagi di sisi negatif, sekarang yang positif. Kalau gua ngituinnya Awkarin sih, karena gua sempet pangling ketika dia ada di Indonesia Rewind itu 2020 ya. Itu gua kaget pas di scene dia kursi kosong itu kan. Ini siapa kata gua? Pas gue liat di terakhirnya kreditnya itu Awkarin, gue bingung karena dulu ya gue sebelumnya ngeliat Awkarin kayak gimana, terus yang pas kemarin di YouTube Rewind Indonesia dia langsung itu gue pangling banget gitu loh kan. Awkarin sekarang makin keren nih orang, bahkan gue terakhir juga yang gue denger dia udah better gitu, udah better banget. Jadi saya udah berpendidikan lah gitu. Karena memang basicnya juga dia orang yang pinter sih. Iya. Kalau gue menurut gue adalah gue sepaham gitu, maksudnya orang bandel nggak masalah, yang penting otak jalan men. Iya itu dia. Karena emang dia basically-nya memang udah pinter gitu. Jadi gue nggak aneh. Ya menurut lo ada ini nggak artis? Kalau kan tadi artis sih. Gue nggak tahu dia artis atau bukan, tapi dia cukup dikenal gitu. Gue nggak tahu ya dia artis atau bukan. Cimoy Montok sih. Cimoy Montok. Jadi awal-awal itu yang gue tahu si Cimoy itu tuh kayak dia dibully karena dia tuh alay banget dan gayanya tuh kayak istilahnya kayak sorry nih ya, kayak Nora lah, kayak cabe-cabean baru anak SMP yang baru kenal gaya ya gitu lah. Nah sekarang terus dia sekarang kayak lebih glow up gitu loh. Terus kalau dilihat-lihat lagi, gue sempet lihat kan Cimoy Montok tuh sekarang penampilannya better dan kayak mukanya juga udah cakep gitu kan maksudnya. Terus udah kayaknya juga udah nggak begitu alay gitu loh, nggak kayak awal-awal dia naik di sosmed ya gitu kan. Karena awal-awal naiknya dia kan itu karena bully kan. Nah sekarang tuh dia better gitu loh, malah banyak yang bilang dia mirip Lesti DA. Iya. Dan siapa? Lesti DA tuh yang gue bingung, kenapa dia bisa jadi orang tercantik, yang katanya masuk sebagai orang tercantik di dunia salah satu? Karena dia di up-nya sama Indosiar. Berarti segala yang masuk segala yang masuk ke TV ikan terbang bisa terkenal. Iya betul. Gitu. Perlu nggak kita masuk situ? Tolong dong. Oh, siapa tahu. Biar kita bisa jadi kategori tercantik dan terganteng diakui di dunia. Take me out, boleh. Kita ada ini gak sih, lo ada pesan masalah buat orang-orang good looking? Tetap rendah hati coy. Itu karena karena orang good looking itu kalau misalnya nyebelin terus sombong, kelihatannya tengil, males coy. Karena gini gak sih, good looking itu nggak cukup kalau lu nggak ada good attitude. Betul, setuju. Lu harus ada good attitude itu. Good attitude mengalahkan segalanya. Betul. Good attitude, good personality itu bisa mempengaruhi lu jadi orang good looking apa enggak. Kalau lu good looking doang tapi lu bad personality, lu enggak, attitude lu jelek, itu bisa ngancurin. Percuma lu good looking mahal-mahal, perawatan segala bisa ngancurin badan. Kalau gua buat orang-orang yang mungkin sekarang belum good looking, menurut gua kayak lu boleh mau good looking, perawatan segala, tapi jangan berlebihan, jangan sampai lu nyiksa diri lu. Dan gue sih berharap coba lihat diri lu lagi deh, lu refleksi diri, siapa tahu sebenarnya lu ini udah oke, udah good looking gitu, cuman mungkin nggak untuk banyak orang gitu kan, mungkin untuk orang tertentu yang nanti bakal jadi
pasangan lu. Karena kita hidup bukan untuk memenuhi kepuasan orang lain. Iya. Gitu. Jadi kalaupun lu ngerasa diri lu kurang dan lu pengen good looking, kalau lu pengen diri lu diakui sebagai orang yang good looking, jadilah orang yang good personality dan good attitude. Karena kalau yang dirawat hanya fisik lu tapi diri lo di dalam itu nggak dirawat, ya sama aja bohong gitu. Orang juga akan males. Lo ganteng, lo cantik, kalau lo jelek etikanya, personality lo jelek, ya sumpah coy, orang nggak bakalan mau temenan sama lo. Asli. Ya intinya ya tadi, yang penting good looking, serah kalian mau pentingin atau gimana gitu kan. Cuman jangan lebih memprioritaskan good looking daripada good attitude kalian. Itu utama. Ya itu mungkin dari kita tuh pembahasan sekarang kali ya. Udah capek Juga dari tadi. Dan kita juga belum tentu habis bahas ini tiba-tiba good looking kan episode selanjutnya. Mana tahu, tapi besok udah glowing ya kan. Semoga aja Dapat sih, endorse. semoga aja di episode selanjutnya kita good looking ya. Oke. Jangan lupa untuk Like, share, subscribe. dan komen. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan.